Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadhani, NIM A1C2191104 dari kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang SIRS, Sistem Informasi Rumah Sakit. Yang pertama, data dasar rumah sakit. Data dasar rumah sakit adalah data yang dilaporkan setiap waktu apabila ada perubahan data rumah sakit. Pengisian dapat dilakukan di aplikasi rumah sakit online. Untuk data yang tidak ada tetap diisi dengan angka 0. Adapun petunjuk pengisian data dasar rumah sakit. Yang pertama, pengelolaan poin 1 nomor kode rumah sakit. Yang kedua, pengisian poin 2 tanggal registrasi. Yang ketiga, pengisian pola 3 nama rumah sakit. Yang keempat, pengisian poin 4 jenis rumah sakit. Yang kelima, pengisian poin 5 kelas rumah sakit. Yang keenam, pengisian poin 6 nama direktur rumah sakit. Yang ketujuh, poin pola 7 penyelenggaraan rumah sakit. Yang kedelapan, pengisian pola 8 alamat atau lokasi rumah sakit. Yang kesembilan, pengisian poin 9 luas rumah sakit. Yang ke-10, pengisian poin ke-10 surat izin operasional atau penetapan. Ke-11, pengisian poin 11 status penyelenggaraan swasta. Yang ke-12, pengisian poin 12 akreditas rumah sakit. Yang ke-13, pengisian poin 13 tempat tidur. Yang ke-14, pengisian poin 14 tenaga medis. Yang ke-15, pengisian poin 15 tenaga non kesehatan. Baiklah, yang kedua, data ketenagaan. Data ketenagaan merupakan data rekapitulasi semua tenaga yang ditetapkan resmi di suatu rumah sakit full time berdasarkan jenis kelamin sesuai dengan keadaan, kebutuhan dan kekurangan dalam rumah sakit tersebut, dan dilaporkan satu kali dalam setahun paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun setelah tahun periode pelaporan. Yang dimaksud dengan tenaga rumah sakit adalah semua jenis tenaga yang bekerja di rumah sakit, baik tenaga kesehatan seperti tenaga medis, kefarmasian, kesehatan masyarakat gizi, keterapian fisik, keteknisian medis, maupun tenaga non-kesehatan. Beberapa hal yang menyangkut pengisian formulir data ketenagaan. Yang pertama, kualifikasi pendidikan yang dilaporkan dalam pengelompokan jenis ketenagaan berdasarkan pada pendidikan tertinggi yang dicapai tenaga yang bersangkutan. Yang kedua, tenaga dokter yang mengikuti program pendidikan pasca sarjana PPDS di suatu rumah sakit dicatat pada rumah sakit pendidikan yang menyelenggarakan PPDS tersebut, bukan oleh rumah sakit yang mengirim. Yang ketiga, dokter umum yang sedang mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau pasca sarjana pada rumah sakit pendidikan dikelompokkan dalam kategori dokter PPDS. Yang keempat, bagi tenaga dokter gigi yang memperoleh pendidikan tambahan seperti Master Kesehatan Administrasi, Magister ke administrasi rumah sakit, dan MKes dan sebagainya dikelompokkan dalam kategori dokter atau dokter gigi S2 dan kategori dokter atau dokter gigi S2 sampai S3 kesehatan masyarakat. Yang kelima, dokter spesialis yang telah menyelenggarakan subspesialisnya atau S3 dan menjadi tenaga pengajar atau konsultan. Baiklah, data yang ketiga adalah data kegiatan pelayanan rumah sakit. Data kegiatan pelayanan rumah sakit adalah laporan harian kegiatan rumah sakit dari setiap ruangan, baik dari ruangan rawat inap yang berupa sensus harian pasien rawat inap ataupun formulir lainnya yang telah diisi oleh bagian masing-masing. Contoh data kegiatan pelayanan rumah sakit yaitu bersumber dari sensus harian yang diperoleh dari ruang rawat inap berdasarkan formulir sensus harian yang direkapitulasi setiap bulan atau RVI. Adapun
Petunjuk pengisian data kegiatan pelayanan rumah sakit. Yang pertama, istilah terlebih dahulu identitas laporan dengan nomor kode rumah sakit, nama rumah sakit, dan tahun periode pelaporan. Yang kedua, pasien awal tahun. Istilah sesuai dengan jumlah pasien awal pada hari pertama tahun yang bersangkutan. Pasien awal tersebut merupakan pasien sisa hari berakhir tahunan. Yang ketiga, pasien masuk. Istilah sesuai dengan jumlah pasien masuk selama 1 tahun yang bersangkutan. Yang keempat, pasien keluar hidup. Istilah sesuai dengan jumlah keluar hidup selama 1 tahun yang bersangkutan. Yang kelima, pasien keluar mati 48 jam. Istilah sesuai dengan jumlah pasien mati kurang dari 48 jam selama 1 tahun yang bersangkutan. Nomor 6, kematian pasien 48 jam adalah kematian yang terjadi sesuai periode 48 jam setelah pasien rawat inap masuk rumah sakit. Istilah sesuai dengan jumlah pasien mati dalam 48 jam dan lebih selama 1 tahun yang bersangkutan. Nomor 7, jumlah lama dirawat. Istilah sesuai dengan total lama dirawat dari pasien dari pasien yang sudah keluar rumah sakit atau hidup maupun mati selama 1 tahun yang bersangkutan. Yang kedelapan, pasien akhir 1 tahun. Istilah sesuai dengan jumlah pasien yang masih dirawat pada hari terakhir 1 tahun yang bersangkutan. Yang kesembilan, jumlah harian perawatan. Istilah sesuai dengan total hari rawat dari semua pasien yang dirawat selama 1 tahun yang bersangkutan. Yang ke-10, jumlah harian perawatan PPIP. Istilah sesuai dengan jumlah harian rawat pasien PPIP selama 1 tahun yang bersangkutan. Yang ke-11, jumlah hari perawatan PIP. Istilah sesuai dengan jumlah hari rawat pasien PIP selama 1 tahun yang bersangkutan. Yang ke-12, jumlah harian perawatan kelas 1. Istilah sesuai dengan jumlah hari rawat pasien kelas 1 selama 1 tahun yang bersangkutan. Yang ke-13, jumlah hari perawatan kelas 2. Istilah sesuai dengan jumlah hari rawat pasien kelas 2 selama 1 tahun yang bersangkutan. Yang ke-14, jumlah harian perawatan kelas 3. Ya, istilah sesuai dengan jumlah hari perawat pasien kelas 3 selama 1 tahun yang bersangkutan. Yang ke-15, jumlah hari perawatan kelas khusus. Istilah sesuai dengan jumlah hari rawat pasien yang bukan termasuk di kelas PPIP, PIP 1, 2, 3 selama 1 tahun yang bersangkutan. Yang ke-16, catatan penentuan jenis pelayanan. Yang pertama, pasien yang berpindah tempat berkali-kali dalam 1 hari, maka diagnosa yang digunakan adalah diagnosa terakhir. Yang kedua, pasien yang sempat menjadi pasien rawat inap di 1 tempat dalam waktu kurang lebih 1 hari, maka dicatat sesuai dengan jenis pelayanan di tempat tersebut selama hari perawatan. Kemudian dapat dicatat dengan jenis pelayanan yang berbeda sesuai dengan jenis pelayanan rawat inap di tempat selanjutnya. Baiklah, yang keempat yaitu data morbiditas dan mortalitas pasien. Yang pertama, data morbiditas. Data morbiditas adalah angka kesakitan pada penduduk yang berasal dari community based yang diperoleh melalui studi morbiditas dan fasilitas based. Data yang diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem pencatatan dan pelaporan secara rutin. Laporan morbiditas memuat data komplikasi penyakit pasien rawat jalan yang dikelompokkan menurut daftar tabulasi dasar untuk masing-masing kelompok penyakit. Contoh dari data morbiditas adalah penyakit mengalami perubahan penyakit sesuai dengan jenis penyakit dan kondisi pasien rawat jalan di RSUD Dr. Sudirman Mangunu Sumarso, Kabupaten Wonogiri, di mana angka kunjungan tertinggi di tahun 2008 adalah penyakit diabetes mellitus dengan jumlah 2070
kunjungan dan diagnosa terendah adalah penyakit tuberkulosis paru dengan 902 kunjungan. Yang kedua, data mortalitas atau kematian. Data mortalitas atau kematian merupakan parameter demografi yang berfungsi mengurangi jumlah penduduk. Contohnya, seperti mortalitas khusus mengekspresikan pada jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun. Hingga rata-rata mortalitas sebesar 9,5, berarti pada populasi 100 terdapat 950 kematian per tahun. Mortalitas atau kematian dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti penyakit menular, penyakit degeneratif, kecelakaan, gaya hidup yang berisiko terhadap mortalitas dan sebagainya. Adapun indikator mortalitas yang sering dipakai terjadi menjadi 3, yaitu pertama, tingkat kematian kasar adalah suatu tingkat yang menunjukkan berapa besarnya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk. Disebut kasar karena belum memperhitungkan umur penduduk. Yang kedua, tingkat kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat 1 tahun. Yang ketiga, tingkat kematian menurut umur adalah jumlah kematian penduduk pada tahun tertentu berdasarkan klasifikasi umur tertentu. Data bulanan adalah data yang dilaporkan secara periodik setiap bulan berisikan data kunjungan dan data 10 besar penyakit. Salah, Kak. Jenis-jenis data bulanan ada 4. Yang pertama, data pengunjung rumah sakit atau data total. Yang kedua, data kunjungan rawat jalan sesuai dengan pengelompokan spesialisasi. Yang ketiga, data 10 besar penyakit rawat inap berdasarkan indeks penyakit rawat inap. Yang keempat, data 10 besar penyakit rawat jalan berdasarkan indeks penyakit rawat jalan. Itulah materi yang sempat saya kemukakan di video ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.